Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang jenis atau tipe translation, yaitu free translation. Sebentar ya, nggak bisa ada apa dia. Oke, baik. Jadi definisi dari free translation adalah translation that is no longer bound word for word and sentence, but are more likely to search for equivalent meaning according to the form that is accepted in target language. Jadi penerjemahan bebas ini adalah dia tuh tidak mengartikan suatu kalimat dari sumber bahasa satu persatu, melainkan mencari arti atau makna yang lebih tepat dan bisa diterima ke dalam target language-nya. Untuk advantage-nya, its loyalty to message contained in the source language, free translator attempting to sift the meaning in the target language in a variety of ways, but it should not reduce or add new information that not contained in the source language. Jadi kelebihan dari terjemahan ini adalah di mana dia itu tetap mengandung pesan dari sumber bahasanya. Jadi pada penerjemah dari penerjemahan ini berusaha untuk memberikan makna yang lebih tepat dengan cara yang lebih variatif atau cara berbeda ke dalam target language-nya, tetapi tidak mengubah atau menambah atau mengurangi informasi yang sudah terkandung dari sumber bahasanya. The disadvantage of this translation is it's often not tied to the search for match words or sentences, but matching searches tend to occur at a paragraph or discourse. The translator must be able to capture the mandate in the search at the paragraph or discourse level as a whole and then transfer and disclose it in the target language. It was especially by inexperienced translators. Jadi kekurangan dari terjemahan bebas ini adalah di mana para translatornya itu, apalagi terutama yang belum banyak pengalamannya, bakalan susah untuk menerjemahkannya. Karena juga penerjemahan bebas ini dia lebih cocok digunakan pada kalimat-kalimat yang informal. Selanjutnya, examples of free translation. Di bagian word, contoh yang pertama ada patient, yang artinya bisa berupa pasien atau sabar, tergantung konteks kalimatnya. Dan yang kedua, tight, yang artinya ketat atau erat atau kencang. Yang ketiga, head, yang artinya bisa kepala atau menuju. Kembali lagi tergantung konsep dan konteks, dan tergantung speakernya mau menggunakan konteks yang mana atau menggunakan arti yang mana. Selanjutnya ke frase. Contoh yang pertama adalah break the leg. Nah, di sini kalau kita menerjemahkannya satu persatu, artinya akan aneh, patahkan kaki. Tetapi jika kita menggunakan free translation,
arti yang lebih tepatnya menjadi semangat. Contoh yang kedua, hangout. Karena di sini biasanya dipakai menjadi bahasa yang informal, jadi jika kita menggunakan free translation, ini lebih cocok maknanya menjadi nongkrong atau jalan-jalan. Contoh yang ketiga, shut the door. Shut the door juga jika kita terjemahkannya satu persatu menjadi diamkan pintu, tapi tidak cocok, jadi jika kita menggunakan free translation, makna yang lebih tepatnya adalah tutup pintunya. Selanjutnya di bagian sentence, contoh yang pertama, it's a heavy rain, yang artinya adalah di luar hujan deras. Kata heavy di sini tidak bisa kita terjemahkan menjadi berat, karena artinya tidak cocok atau tidak nyambung, jadi dengan menggunakan free translation, kita bisa mengartikannya menjadi di luar hujan deras. Contoh yang kedua, it's time to spill the tea. Yang artinya lebih tepat adalah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi kita tidak bisa mengartikannya menjadi saatnya atau waktunya untuk menumpahkan teh, jadinya tidak cocok. Jadi kalau kita menggunakan free translation, arti yang lebih tepatnya adalah saatnya mengungkapkan kebenaran atau saatnya jujur atau mengungkapkan kejujuran. Selanjutnya contoh ketiga, still water runs deep. Yang arti lebih tepatnya lagi adalah diam-diam menghanyutkan. Jadi kita tidak bisa menerjemahkannya satu persatu atau kata per kata, karena jika kita menggunakan free translation, walaupun bebas, tapi maknanya lebih tepat di target language. Yang bagian complex sentence, contoh pertamanya, I burned dinner but not the cake. Jadi terjemahan yang lebih tepatnya adalah aku memasak makan malam tapi tidak memanggang kue. Dan contoh kedua, her hair color is fake and it shows. Yang artinya lebih tepat adalah warna rambutnya palsu dan itu kelihatan. Kata shows di sini tidak bisa kita artikan menjadi pertunjukan atau menunjukkan, tapi bakalan lebih cocok kita menggunakan kata kelihatan sebagai terjemahannya. Dan contoh yang ketiga, Sally and I do not know when the event will take place. Jadi arti yang lebih tepatnya adalah Sally dan saya tidak mengetahui kapan acara tersebut berlangsung. Jadi kalau kita menerjemahkan when the event will take place ini tidak nyambung ya kita menerjemahkannya menjadi ketika acara mengambil tempat. Jadi jika kita menggunakan free translation akan lebih tepat maknanya jika kita menerjemahkannya menjadi kapan acara tersebut akan berlangsung, bukan mengambil tempat. Selanjutnya, for the remark, it's a good translation because it is not fixated in one meaning, but it is quite difficult to practice and although not very accurate with the meaning of the search language, but still gives a more precise meaning to the target language. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah terjemahan bebas ini bagus, walaupun tidak terikat pada satu makna, tetapi lumayan susah untuk dilatih. Dan meskipun tidak akurat maknanya dari search language, tetapi tetap memberikan makna yang lebih tepat pada target language-nya. For the advice, when using free translation is better in informal sentences, it can be also informal sentences or motivational sentences, but is also rare and should choose a more appropriate translation word. Jadi sarannya jika kita menggunakan free translation ini lebih baik pada kalimat-kalimat yang informal, bisa saja di formal sentence atau motivational sentence, tapi itu jarang dan harus memilih kata atau terjemahan yang lebih tepat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Caroline ya. Iya, Caroline.